Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mata kuliah Struktur Data dan Algoritma dengan dosen pengampu Bapak Profesor Surya Afnadius, PhD, jurusan Sistem Informasi, Fakultas Teknologi dan Informasi Universitas Andalas. Dalam video kali ini, kami akan menjelaskan mengenai program yang telah kami buat, yaitu Sistem Informasi Penjualan Tiket Kebun Binatang. Sebelum itu, izinkanlah kami memperkenalkan anggota dari kelompok 1 terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Baitul Azizah dengan NIM 2011521002. Perkenalkan, nama saya Nadila Saraswati dengan nomor BP 2011521004. Perkenalkan, nama saya Reisha Irshalina dengan nomor induk mahasiswa 2011521006. Perkenalkan, saya Destrilia Putri Utami dengan NIM 2011521008. Baiklah, langsung saja pada perkenalan mengenai skenario program Sistem Informasi Penjualan Tiket Kebun Binatang ini. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang skenario Sistem Informasi Penjualan Tiket Kebun Binatang. Program penjualan tiket kebun binatang merupakan program yang dibuat untuk membantu proses penjualan tiket kebun binatang supaya lebih efisien dan efektif. Saat pertama kali menjalankan program, setiap admin yang telah terdaftar harus login terlebih dahulu dengan memasukkan username dan password. Kemudian, pada tampilan utama program akan terlihat 3 menu, yaitu menu cek harga tiket, beli tiket, dan out. Di dalam menu cek harga tiket, petugas dapat mengecek harga dan spesial info dari kebun binatang. Di menu beli tiket, petugas memulai kegiatan penjualan tiket, dan di menu out, petugas akan keluar dari program. Menu beli tiket dioperasikan oleh petugas saat kebun binatang belum buka. Saat pertama kali membuka loket penjualan tiket kebun binatang, telah ada 10.000 stok kertas. Kemudian, petugas akan mencetak tiket sesuai inputan pada bagian cetak. Ketika stok di gudang telah habis, maka petugas akan melaporkan ke petugas gudang untuk memenuhi stok kembali. Setiap kali selesai proses pencetakan, hasil percetakan yang baru akan ditumpuk di atas percetakan sebelumnya. Tempat untuk menumpuk tiket ini diperlakukan seperti struktur data array satu baris dengan ukuran 150. Proses percetakan dilakukan terus-menerus hingga jumlah tiket yang selesai dicetak mencapai lebih dari 2.500 tiket. Setelah proses percetakan selesai, jam 9 pagi loket kebun binatang buka dan siap menerima pengunjung. Saat pengunjung membeli tiket, petugas akan memasukkan jumlah tiket yang dipesan sesuai jenisnya di program. Kemudian, program akan menghitung total tiket yang dipesan dan total harganya. Selanjutnya, petugas dapat menekan tombol proses. Tiket yang dibeli oleh pengunjung diambil dari tumpukan tiket. Tiket yang diambil adalah tiket pada posisi paling atas tumpukan. Tombol proses akan menginputkan data pembelian tiket ke tabel data transaksi. Pengunjung yang memiliki total transaksi lebih dari Rp200.000, maka akan mendapatkan diskon sebesar Rp10.000. Setelah pemrosesan data selesai, petugas dapat mencetak struk dengan menekan tombol struk pembayaran. Semua transaksi yang dilakukan selama loket beroperasi akan tersimpan di bagian data transaksi. Dikarenakan masih dalam masa pandemi, pengunjung dibatasi maksimal 5.000 orang di dalam kebun binatang. Total pengunjung yang ada di dalam kebun binatang dihitung, dan pengunjung yang sudah keluar juga dihitung untuk memastikan bahwa pengunjung yang ada di dalam kebun binatang tidak lebih dari 5.000 orang. Setelah pengunjung di kebun binatang tidak ada, maka petugas dapat menutup loket. Secara otomatis, data stok, tiket yang tercetak, tiket yang terjual, dan pendapatan saat program sedang dijalankan disimpan ke dalam MySQL. Stok dan tiket yang sudah dicetak dapat digunakan untuk hari selanjutnya dengan cara mengimport data dari database MySQL. Kemudian, untuk melihat total pendapatan dan tiket yang terjual dari database, dapat menekan tombol total tiap pembelian. Nah, setelah itu, petugas
Kembali ke menu utama untuk keluar dari program dengan cara menekan tombol Alt. Saya akan mendemokan program penjualan tiket kebun binatang. Nah, pada demo ini, beberapa tabel yang ada di dalam MySQL masih kosong, yaitu tabel bulanan, laporan, stok, dan juga transaksi. Pertama, kita inputkan username-nya terlebih dahulu. Di sini username-nya yaitu Reisha Irshalina. Kemudian kita inputkan password. Nah, apabila kita menekan tombol lihat, maka kita bisa mencek password yang sudah kita inputkan tadi apakah sudah benar atau belum. Kemudian kita akan menekan tombol login untuk melanjutkan ke proses selanjutnya. Apabila kita menekan tombol Alt, maka kita akan keluar dari program. Kemudian kita bisa memilih untuk mencek harga tiket, beli tiket, atau untuk out. Apabila kita menekan cek harga tiket, maka kita bisa melihat harga tiket yang dijual. Untuk tiket anak dijual seharga 15.000 dan untuk tiket dewasa dijual seharga 20.000. Apabila kita menekan special info, maka kita bisa melihat informasi yaitu dapatkan diskon sebesar 10.000 untuk transaksi di atas 200.000. Dan apabila kita menekan back, maka kita akan kembali ke menu sebelumnya. Kemudian apabila kita beli tiket dan menekan tombol show, kita bisa melihat ada 3 group box di sini. Nah, seperti informasi yang sudah ditampilkan sebelumnya, kita harus menginputkan tanggal terlebih dahulu. Di sini kita inputkan tanggal yaitu tanggal 17 bulan 4 tahun 2021. Oke. Kemudian kita menampilkan stok sebesar 10.000. Nah, di sini saya akan mencetak tiket sebanyak 4.000 tiket. Karena jumlah dari tiketnya sudah melebihi dari 2.500 tiket, maka print tiket sudah selesai dan kita bisa membuka loket. Nah, karena pada proses kali ini tidak ada pembelian yang terjadi, maka kita akan menutup loket. Nah, saat kita menutup loket, maka data stok dan juga total tiket yang tercetak ini akan disimpan di dalam database. Nah, di sini bisa kita lihat terdapat DB grid yang menampilkan isi dari MySQL kita. Kemudian kita tekan close, kita tekan back untuk kembali ke menu sebelumnya, dan kita tekan out untuk keluar dari program. Nah, kita cek pada MySQL-nya terlebih dahulu. Di sini dapat kita lihat stoknya sudah terinput, dan juga laporannya juga sudah terinput, dan sesuai dengan inputan kita tadi. Kemudian kita akan menjalankan program pada hari selanjutnya. Di sini username yaitu Reisha Irshalina. Kemudian kita akan menginputkan password. Kemudian kita pilih login dan kita pilih bagian beli tiket. Nah, di sini kita akan menginputkan tanggal yaitu tanggal 18 bulan 4 tahun 2021. Kemudian kita import stok. Dan karena jumlah tiketnya sudah lebih dari 2.500 tiket, maka kita bisa membuka loketnya. Di sini kita akan melakukan proses pembelian. 50 tiket anak-anak yang dibeli dan juga 25 tiket dewasa. Kemudian kita akan menghitung harga dan total tiketnya. Nah, ternyata di sini diberikan diskon sebesar 10.000 karena transaksinya di atas 200.000. Untuk 50 tiket anak-anak harganya adalah 750.000 dan untuk 25 tiket dewasa harganya 500.000. Jadi total tiket yang dibeli yaitu 75 tiket dan harga yang harus dibayarkan adalah 1.240.000. Kemudian kita tekan proses. Nah, pada bagian proses ini maka akan diambil 75 tiket dari 4.000 dan data transaksi di bagian ini akan terisi. Kemudian, di bagian database, secara otomatis datanya juga akan terinput. Kita lihat struk pembayaran, dan kita cetak struk.
Kemudian kita akan melakukan proses pembelian yang kedua sebanyak 30 tiket anak-anak dan 10 tiket dewasa. Kemudian kita juga akan menghitungnya untuk menentukan total tiket dan juga total harganya. Nah, di sini untuk 30 tiket anak-anak harganya yaitu 450.000 dan untuk 10 tiket dewasa harganya 200.000. Jadi total tiket yang dipesan adalah 40 tiket dan total harga yang harus dibayarkan adalah 640.000. Kemudian kita akan proses dan juga kita akan melihat struk pembayarannya. Kemudian kita tekan cetak struk. Nah, di sini kita akan mengeluarkan pengunjung sesuai dengan total pengunjung yang ada di kebun binatang, yaitu sebanyak 115 pengunjung. Karena pengunjungnya sudah 0, maka kita akan menutup dari kebun binatang ini. Nah, saat kita menutupnya, maka data untuk stok tiket, total tiket yang tercetak, akan tersimpan di dalam database. Kemudian, apabila kita menekan total tiap pembelian, maka akan ditampilkan data dari tiket yang terjual dan juga berapa pendapatannya. Kemudian kita menekan tombol close, back, dan kita akan menekan tombol on untuk keluar dari program. Di sini kita akan cek lagi ke MySQL-nya. Nah, bisa kita lihat untuk tabel bulanan datanya sudah terinput dan sesuai dengan yang kita inputkan tadi. Kemudian untuk bagian laporannya juga sudah terisi untuk tanggal 17 dan juga untuk tanggal 18. Kemudian stok yang tersisa juga sudah sesuai, yaitu sebanyak 3.885 tiket. Dan juga untuk transaksinya juga sudah sesuai dengan yang terjadi. Nah, jadi sekian demo program yang dapat saya praktekkan. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai user interface program penjualan tiket kebun binatang. Pada menu pertamanya terdapat login admin. Di sini para user harus menginputkan username atau dengan memilih username yang terdapat pada combo box ini. Kemudian dilanjutkan dengan mengisi password pada edit yang telah tersedia. Dan di sebelahnya terdapat button lihat yang berfungsi untuk menampilkan password sehingga tidak ada kesalahan dalam memasukkan password. Di bawahnya terdapat button login yang mana berfungsi untuk masuk ke form 5 atau masuk ke menu utama. Dan di bawahnya lagi terdapat button out yang berfungsi untuk keluar dari program atau menandakan bahwa program telah selesai. Kita lanjut pada menu utama. Di menu utama ini terdapat 3 button. Button yang pertama yaitu cek harga tiket. Button cek harga tiket ini berfungsi untuk menampilkan harga tiket yang terdapat pada form 3 dengan tampilan sebagai berikut. Nah, di form 3 ini terdapat DB Grid berisikan harga tiket. Kemudian di bawahnya ada special info yang menyajikan tampilan diskon atau nanti menampilkan message box bahwa dapatkan diskon sebesar 10.000 untuk transaksi di atas 200.000. Dan di bawahnya terdapat button back, fungsinya untuk kembali ke menu utama atau form 5. Lanjut pada button kedua yaitu button beli tiket. Di button beli tiket ini berfungsi untuk melakukan proses penjualan tiket yang terdapat pada form 2. Nah, begini tampilan dari form 2. Di form 2 ini terdapat 3 button utama, yaitu yang pertama button show untuk menampilkan grup box 1, 2, dan 3. Grup box 1 yaitu grup box stock, grup box 2, grup box loket, dan yang ketiga ada grup box data. Kemudian button yang kedua yaitu close. Fungsinya untuk menutup grup box 1, 2, dan 3. Dan juga ada button back yang mana untuk kembali ke menu utama atau ke form 5 tadi. Kita lanjut untuk penjelasan pada grup box 1. Pada grup box 1 ini terdapat edit untuk menginputkan tanggal yang nanti akan disimpan dalam database. Kemudian ada button OK, ini berfungsi untuk menyimpan tanggal yang telah diinputkan tadi.
Kemudian di bawahnya juga ada edit lagi, berfungsi untuk menginputkan banyak pesanan kertas yang nantinya akan di stok di gudang. Button tambah di bawahnya ini berfungsi untuk menyampaikan pesanan di gudang, dan nanti akan menampilkan message box bahwa tiket sesuai pesanan Anda sudah diminta ke bagian gudang, dan tiket pesanan ini akan diantar besok. Di sebelah label stok ini terdapat edit, yang mana untuk menampilkan stok kertas. Kemudian button on. Button on ini berfungsi untuk menampilkan jumlah stok sebesar 10.000. Kemudian ada edit untuk mengisi banyak tiket yang akan dicetak atau bukan tiket yang akan dicetak. Button cetak ini berfungsi untuk mencetak tiket tadi dan akan ditampilkan pada list box ini. Jadi tumpukan tiket tadi akan ditampilkan di list box ini. Kemudian edit text yang di bawahnya ini berfungsi untuk menampilkan total tiket yang telah tercetak. Lanjut pada button import stock. Untuk memanggil data yang tersimpan di database. Baiklah, kita pindah pada group box 2. Di group box 2 terdapat button buka. Jadi button buka ini berfungsi untuk menampilkan message box bahwa loket pembelian tiket dibuka. Kemudian dapat dilakukan pembelian tiket oleh pengunjung. Dan terdapat button pembelian yang mana berfungsi untuk mengaktifkan button hitung, button cancel, button proses, button stok pembayaran, button pengunjung keluar, dan edit untuk menginputkan jumlah tiket dewasa dan jumlah tiket anak-anak yang dibeli, serta menonaktifkan button tutup dan button buka loket. Kemudian terdapat 2 edit yang berfungsi untuk menginputkan banyaknya tiket yang dibeli oleh pengunjung. Kemudian edit di bawahnya ini berfungsi untuk menampilkan harga dari setiap tiket. Misalnya anak-anak yaitu harga 15.000 dan dewasa yaitu 20.000. Lanjut pada button hitung. Button hitung ini berfungsi untuk menghitung jumlah tiket dewasa maupun tiket anak-anak, yang kemudian akan diinputkan banyaknya tiket yang dipesan pada edit di bagian sini, dan total harganya ditampilkan di bagian sini. Kemudian ada button cancel yang berfungsi untuk membatalkan penginputan. Jadi pada kedua edit di sini akan dikosongkan dan edit di sini juga akan dikosongkan. Lanjut pada button proses yang berfungsi untuk memproses pembelian tiket. Button ini akan menambahkan jumlah pengunjung berdasarkan jumlah tiket yang dipesan, mengurangi jumlah tiket print, dan menampilkan data transaksi pada list box 3 nanti, serta mengaktifkan button stroke pembayaran. Nah, di button stroke pembayaran ini berfungsi untuk menampilkan stroke pembayarannya atau menampilkan form 4. Nah, ini merupakan tampilan dari form 4. Setiap edit yang ada di sini, edit untuk menampilkan jumlah tiket anak-anak, menampilkan total harga untuk pembelian tiket anak-anak, menampilkan jumlah tiket dewasa, menampilkan total harga tiket untuk pembelian tiket dewasa, edit untuk menampilkan harga diskon, dan edit untuk menampilkan total harga tiket yang dipesan ini akan otomatis terisi sendiri. Kemudian button cetak stroke. Button cetak stroke ini nanti akan menampilkan message box bahwa stroke telah dicetak dan akan kembali lagi pada form 2. Kita lanjutkan di group box 2 ini. Edit di bagian sini berfungsi untuk menampilkan total pengunjung. Dan edit di bawahnya untuk menginputkan banyaknya pengunjung yang akan keluar. Serta di button pengunjung keluar ini berfungsi untuk mengeluarkan pengunjung. Lanjut pada group box 3. Di group box 3, masing-masing dari list box ini memiliki fungsi yang pertama menampilkan seluruh nomor pada data transaksi. Di list box selanjutnya berfungsi untuk menampilkan setiap transaksi pada tiket anak-anak, dan list box sebelahnya berfungsi untuk menampilkan setiap transaksi pada tiket dewasa. Lanjut, list box ini juga berfungsi untuk menampilkan setiap transaksi pada total tiket, dan selanjutnya list box ini berfungsi untuk menampilkan setiap transaksi pada total harga tiket. Kemudian
edit-edit di bawahnya ini berfungsi untuk menampilkan total yang terdapat pada list box tadi. Kemudian button total tiap pembelian ini akan berfungsi sebagai menampilkan total tiket terjual dan total pendapatan yang akan ditampilkan pada edit di bawahnya, yaitu bagian sini menampilkan seluruh tiket yang terjual dan sebelahnya menampilkan total pendapatan. Nah, di form 2 ini juga terdapat beberapa DB grid. Nah, setiap DB grid ini berfungsi untuk menampilkan database laporan transaksi setiap pembelian, yang di bawahnya DB grid ini berfungsi untuk laporan transaksi per hari, DB grid sebelahnya berfungsi untuk menampilkan database laporan stok, dan kemudian DB grid ini berfungsi untuk laporan total setiap pembelian yang ada di database. Kita balik lagi ke menu utama, yaitu button yang ketiga, yaitu button out, yang mana untuk mengakhiri program. Dan sekian penjelasan mengenai user interface pada program ini. Baiklah, saya Desrilia Putri Utami dengan NIM 20111521008 akan menjelaskan struktur data dan MySQL. Untuk struktur data, kami menggunakan aturan stack atau tumpukan. Aturan ini kami gunakan dalam proses cetak tiket, di mana hasil percetakan yang baru akan ditumpuk di atas percetakan sebelumnya. Di sini terdapat 4 tabel. Tabel-tabel ini merupakan tabel dari database yang ditampilkan oleh DB Grid. Data-data yang ada di dalam tabel ini merupakan data-data transaksi yang dilakukan pada saat demo tadi. Proses cetak tiket dapat dilakukan jika total tiket tercetak kurang dari 2.500. Dari laporan stok kita bisa melihat bahwa telah tersimpan satu tumpukan tiket sebanyak 3.885, yang mana ini lebih besar dari 2.500, sehingga jika nantinya program ini dijalankan, maka proses cetak tiket tidak akan dilakukan, atau button cetak akan nonaktif dan akan dilanjutkan dengan proses buka loket dan proses pembelian. Oleh karena itu, untuk menjelaskan struktur data stack pada proses cetak tiket ini, saya akan menggunakan data gambar simulasi yang telah kami cantumkan di dalam laporan. Di sini terlihat tiket yang akan dicetak adalah 1.000 dan tumpukan tiket yang telah dicetak yaitu 200, 450, dan 1.300. Dengan tumpukan paling atas adalah 200. Untuk melakukan cetak tiket, tekan button cetak, maka tumpukan akan menjadi 1.000, 200, 450, dan 1.300. Dengan percetakan yang baru akan ditumpuk di atas percetakan sebelumnya. Operasi stack yang terjadi di button cetak ini merupakan operasi push. Selain itu, operasi stack juga terjadi pada button proses, yaitu operasi pop, di mana tiket yang diambil terlebih dahulu dalam proses pembelian adalah tiket yang terletak pada tumpukan paling atas. Misalnya seperti ini. Di sini terdapat tumpukan 1.000, 200, 450, dan 1.300 dengan total tiket dipesan 23. Selanjutnya, tekan button proses untuk memproses tiket yang dipesan. Maka akan terlihat bahwa tiket yang diambil terlebih dahulu dalam proses pembelian adalah tiket yang terletak pada tumpukan paling atas, yaitu yang awalnya 1.000 berubah menjadi 977. Selanjutnya database. Semua data transaksi di dalam program ini akan disimpan di dalam database. Dengan begini, stok dan tiket yang telah dicetak dapat digunakan untuk hari selanjutnya dengan mengimpor data dari database. Seperti yang dikatakan sebelumnya, tabel-tabel ini
merupakan tabel dari database yang ditampilkan oleh DB Grid. Ini merupakan database dari program penjualan tiket kebun binatang dengan nama database kebun binatang. Di dalamnya terdapat tabel-tabel yang berisi transaksi-transaksi dan data-data yang diperlukan. Yang pertama, ini adalah tabel yang memberikan informasi atau laporan total transaksi. Terlihat di sini pada tanggal 18 April 2021, total tiket yang terjual ada 115, dengan pendapatan total pada hari itu 1.880.000. Selanjutnya, tabel harga. Tabel harga ini digunakan untuk memberikan informasi harga tiket anak dan tiket dewasa. Nantinya, tabel harga ini akan ditampilkan oleh DB Grid di dalam form 3. Selanjutnya, tabel laporan. Tabel laporan ini berfungsi untuk memberikan data-data transaksi perharinya. Terlihat pada tanggal 17 April 2021, sisa tiket yang tercetak ada 4.000 dengan tidak ada transaksi pada hari itu. Dan pada tanggal 18 April 2021, sisa tiket yang tercetak ada 3.885. Dengan tiket anak yang terjual 80, tiket dewasa yang terjual 35, dan total tiket yang terjual 115. Dengan total pendapatan hari itu 1.880.000. Selanjutnya, ini adalah tabel stok. Tabel stok ini berfungsi untuk menyimpan data tumpukan tiket yang telah dicetak. Di sini terlihat bahwa telah disimpan satu tumpukan tiket yang mana tumpukan itu sebanyak 3.885. Tumpukan ini nantinya akan dipanggil kembali keesokan harinya. Selanjutnya, tabel transaksi. Tabel transaksi ini digunakan untuk memberikan informasi setiap transaksi yang terjadi. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Baiklah, saya akan menjelaskan codingan pada form 1. Sebelumnya, form 1 ini adalah login admin, yang mana ada username, password, button lihat, button login, dan button out. Sekarang kita lihat codingannya. Yaitu yang pertama, include unit 1.h dan include unit 5.h. Ini maksudnya unit 1 berhubungan dengan komponen pada unit 5. Selanjutnya yaitu program button 1. Kondisi yang pertama yaitu seperti ini, maksudnya jika kondisi combo box 1 kosong atau edit 2-nya juga kosong, maka application message box, maka akan ditampilkan informasi data kosong. Kemudian edit 2 clear untuk menghapus isi pada edit 2. Selanjutnya edit 2 set focus untuk mengatur kursor agar berada di edit 2. Kondisi yang kedua, yaitu codingannya ini, maksudnya jika combo box 1-nya tidak kosong dan edit 2-nya sama dengan 1, 2, 3, 4, dan 5, maka application message box, maka akan ditampilkan informasi selamat datang. Kemudian form 1 hide untuk menutup form 1 dan form 5 show untuk menampilkan form 5. Kondisi selanjutnya, jika tidak memenuhi, maka application message box, maka akan ditampilkan informasi yaitu data salah. Kemudian edit 2 clear, maksudnya untuk menghapus isi pada edit 2. Dan edit 2 set focus, untuk mengatur kursor agar berada di edit 2. Selanjutnya button yang kedua, yaitu application message box, maksudnya nanti jika button 2-nya diklik, maka akan ditampilkan informasi yaitu program selesai dan application terminate. Ini maksudnya untuk menghentikan program. Kemudian yang ini adalah codingan untuk button 3. Edit 2 password chart sama dengan 0. Ini untuk edit 2 menampilkan password dalam bentuk chart. Demikianlah codingan pada form 1.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan sintaks yang ada di form 2. Nah, pertama, kita hubungkan dulu unit 2 ini dengan unit 4 dan unit 5. Kemudian kita deklarasikan variabel yang akan kita gunakan. Nah, setelah itu, pada form create ini, kita menyembunyikan group box 1, 2, dan 3, menonaktifkan beberapa button, edit, db grid, dan juga label. Namun di sini masih ada satu button yang kita aktifkan, yaitu button 15 yang berguna untuk menginputkan tanggal. Terdapat button 1 yang bernama back. Di sini berisikan sintaks untuk menutup form 2 dan menampilkan form 5. Kemudian terdapat button 2 yang bernama show. Pada button ini berisikan sintaks untuk menonaktifkan button 1, 2, dan 3, menampilkan pesan untuk inputkan tanggal terlebih dahulu, menampilkan group box 1, 2, dan 3. Kemudian kita akan mengambil nilai dari no yang maksimal pada tabel laporan melalui Adobe Query 2. Kemudian no ini akan disimpan dalam variabel nom, dan edit 21 akan menampilkan variabel nom tersebut. Kemudian kita juga akan mengambil no yang maksimal dari tabel bulanan melalui Adobe Query 3. Kemudian no ini akan kita simpan di dalam variabel yang bernama nomo, dan edit 22 akan menampilkan nilai dari nomo ini. Kemudian terdapat button 3 yang bernama close. Pada button ini berisikan sintaks untuk menyembunyikan group box 1, 2, dan 3, dan mengaktifkan button 1. Terdapat group box 1. Nah, yang pertama ada button 15 yang bernama OK. Pada button ini berisikan sintaks untuk menonaktifkan button 15. Kemudian kita akan periksa edit 20 apakah sama dengan 0 atau tidak. Jika sama dengan 0, maka button 17 akan diaktifkan dan button 6 akan dinonaktifkan. Apabila nilainya tidak sama dengan 0, maka akan diperiksa pada SQL. Di sini kita ambil no yang maksimal dari tabel stok melalui Adobe Query 4. Kemudian nilainya akan kita simpan di variabel baba. Nah, apabila nilainya sama dengan 0, maka button 17 akan diaktifkan dan button 6 akan dinonaktifkan. Apabila tidak memenuhi, maka button 17 akan dinonaktifkan dan button 6 akan diaktifkan. Kemudian terdapat button 4 yang bernama tambah. Di sini terdapat sintaks yang berisikan pesan untuk tiket pesanan Anda sudah diminta ke bagian gudang dan tiket pesanan akan diantar besok. Kemudian nilai dari edit 1 clear akan dihapus, button 4 dan edit 1 akan dinonaktifkan, button 5, button 6, edit 3, edit 4, dan button 7 akan diaktifkan. Kemudian terdapat button 17 yang bernama on. Di sini berisikan sintaks untuk edit 2 menampilkan nilai dari variabel gudang. Kemudian button 17 akan dinonaktifkan dan button 5 akan diaktifkan. Kemudian terdapat button 6 yang bernama import stock. Di sini berisikan sintaks untuk menonaktifkan button 6 dan mengaktifkan button 5. Kemudian kita akan periksa no yang maksimal dari tabel laporan melalui Adobe Query 2. Nah, kemudian kita akan ambil nilai dari stok ini dan akan disimpan di variabel gudang dan diambil tiket tercetak lalu kita simpan di variabel tiket print. Edit 22 akan menampilkan nilai dari gudang, tumpuk atas sama dengan 0, dan tiket 4 akan menampilkan tiket print. Kemudian kita isikan lagi sintaks untuk mengambil nomor yang maksimal dari stok, lalu kita simpan no ini di variabel last. Setelah itu kita bantu dengan perulangan untuk mengambil nilai itemnya. Lalu kita akan menampilkannya ke list box. Setelah itu diperiksa apabila tiket yang di print lebih besar atau sama dengan 2.500, maka akan ditampilkan pesan print tiket sudah selesai, button 5 dan edit 3 akan dinonaktifkan dan button 7 akan diaktifkan. Kemudian terdapat button 5 yang bernama cetak. Di sini berisikan sintaks untuk button 10, 11, 12, 13, dan 14 dinonaktifkan. Kemudian edit 22 akan menampilkan nilai dari gudang. Nah, tiket akan menyimpan nilai dari inputan yang sudah kita isi di edit 3. Nah, lalu kita akan diperiksa tiketnya apakah lebih kecil atau sama dengan gudang. Apabila lebih kecil sama dengan 10.000, maka nilainya akan ditambah dan kita tampilkan di list box. Nah, nilai tersebut
akan bertambah totalnya pada variabel tiket print dan nilai gudang akan berkurang. Setelah itu, apabila tiket yang sini sudah lebih besar daripada gudang, maka disampaikan pesan tiket tidak dicetak karena melebihi kapasitas dan edit 3 akan dihapus. Apabila tumpu atasnya lebih besar sama dengan 150, akan disampaikan pesan indeks sudah penuh dan button 5 dan edit 3 dinonaktifkan. Apabila gudangnya sama dengan 0, maka kita akan melapor kepada petugas gudang. Setelah itu, button 5 dan edit 3 dinonaktifkan dan button 4 serta edit 1 diaktifkan. Apabila tiket yang di-print lebih besar atau sama dengan 2.500, maka print tiket sudah selesai. Button 5 dan edit 3 dinonaktifkan dan button 7 diaktifkan. Kemudian terdapat group box 2. Di sini ada button 7 yang bernama buka. Nah, di sini berisikan sintaks untuk menonaktifkan button 7, mengaktifkan button 8 dan button 9. Setelah itu disampaikan pesan loket pembelian tiket dibuka. Nah, kita akan mengambil nomor yang maksimal dari tabel transaksi melalui Adobe Query 1, kemudian disimpan di variabel yang bernama nom, dan edit 20 akan menampilkan nom tersebut. Kemudian nom akan ascending, ditampilkan pada edit 21, dan nom M akan ascending. Kemudian terdapat button 8 yang bernama tutup. Di sini kita mengaktifkan button 3, menonaktifkan button 8, button 7, 9, 10, 11, 12, 13, dan 14, dan button 16 akan diaktifkan. Terdapat pesan loket pembelian tiket ditutup. Kemudian kita lakukan proses untuk penyimpanan ke database. Yang pertama untuk tabel laporan yang berisi nomor, tanggal, stok tiket tercetak, tiket anak terjual, tiket dewasa terjual, total tiket terjual, dan total uang dari edit. Kemudian kita refresh Adobe tabelnya. Setelah itu kita juga menghapus isi dari tabel stok, kemudian kita isikan lagi. Nah, di sini untuk pengisian dari tabel stok kita lakukan perulangan. Kita refresh tabelnya. Kemudian untuk edit 2, edit 4, edit 13, 14, 15, 16, dan 17 akan dikosongkan. Begitu juga dengan list box 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Button 16 akan diaktifkan. Kemudian debit grid 2, debit grid 3, label 24 dan 23 akan ditampilkan. Nah, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai sintaks pada form 2 ini. Lanjut pada button pembelian. Di button pembelian, dari edit 5 sampai dengan edit 14 ini merupakan untuk mengaktifkan maupun mengaktifkan button maupun editnya. Kemudian dari edit 15 sampai edit 17 ini akan ditampilkan 0 pada edit tersebut. Dan edit 5 set fokus ini untuk memfokuskan kursor pada edit 5. Lanjut pada button hitung. Di button hitung ini, tiket anak string to integer edit 5 teks sama tiket dewasa string to integer edit 16 teks ini untuk menginputkan tiket dewasa yang dipesan itu dari edit 5 dan disimpan dalam variabel tiket dewasa maupun tiket anak. Kemudian harga ini untuk menghitung harga tiket anak sama dengan harga tiket dikali 1.500 sama harga tiket dewasa sama dengan tiket dewasa kali 20.000 ini untuk menghitung harga tiketnya. Kemudian tiket dipesan sama dengan tiket anak ditambah tiket dewasa dan bayar sama dengan harga tiket anak tambah tiket dewasa ini untuk menghitung total tiket yang dipesan maupun total harga yang harus dibayar. Kemudian edit 7 teks string to integer harga tiket anak ini untuk menampilkan variabel harga tiket anak pada edit 7. Begitu juga di bawah dengan ini. Dan yang ini merupakan untuk menampilkan variabel pada list box yang tersedia pada form 4. Kemudian jika variabel itu dibayar besar atau sama dengan 20.000, maka akan mendapatkan diskon. Dan ini merupakan codingannya. Terus di edit 10 itu akan ditampilkan variabel bayar yang telah dikurangi dengan 10. Kemudian form 4 list box 5 items add 10 ini menambahkan 10.000 pada list box 6 di form 4. Dan ini menambahkan variabel bayar
pada listbox 5 di form 4. Jika tidak itu, maka di edit 10-nya akan bayar seperti biasa pada edit 10. Dan form 4 juga variabel bayar ditampilkan pada listbox 5. Lanjut pada button cancel. Di sini edit 5 set fokus, yaitu untuk memfokuskan kursor pada edit 5, dan edit 5 sampai edit 10 teks 0 ini untuk menampilkan 0 pada edit tersebut. Kemudian kita masuk pada button proses. Di button proses ini kita variabel no itu diascendingkan. Kemudian variabel no ditampilkan pada edit 20. Di sini untuk menampilkan tiket dipesan itu pada edit 9. Kemudian tamu sama dengan tamu ditambah tiket dipesan, yaitu variabel tamu ini bertambah sesuai variabel tiket dipesan. Di sini ada beberapa pilihan. Yang pertama, jika variabel tamu itu lebih besar dari 5.000, maka ini merupakan codingannya, yang mana pemesanan itu akan dibatalkan, dan variabel tamunya itu akan dikurang sesuai variabel tiket dipesannya. Dan setiap listbox pada form 4 itu akan dihapus isinya. Dan pilihan lain, jika variabel tiket dipesannya itu besar dari 10.000, maka pesanannya itu juga tidak dapat diproses, dan formnya itu juga akan dihapus. Listbox pada form 4 ini juga akan dihapus isinya. Jika variabel itu tiket dipesannya lebih besar dari variabel tiket diprint, maka tiketnya itu harus dicetak terlebih dahulu. Dan kita mengaktifkan, dan di sini akan mengaktifkan button yang berhubungan dengan pencetakan tiket. Kemudian edit 3 enable true ini untuk input pada pesan tiket. Dan tamunya itu akan dibatalkan lagi, dan variabel tamu itu dikurangi sesuai variabel tiket dipesan, dan listbox pada form 4 akan dikosongkan lagi. Kemudian edit untuk menginputkan nilai tiket yang dipesannya juga akan dinonaktifkan. Nah, ini jika selain dari yang di atas itu, tiket di print sama dengan tiket print kurang tiket dipesan, yaitu variabel tiket print itu berkurang sesuai variabel tiket dipesan. Maka di edit 4 ini akan ditampilkan variabel tiket print. Ini merupakan codingan untuk menampilkan array pada listbox 1. Jadi listbox 1 tersebut akan berkurang sesuai tiket yang dipesan. Kemudian ini untuk codingan ini untuk menampilkan array pada listbox 1-nya, dan diubah sesuai dengan tiket yang telah dicetak tadi. Lanjut. Nah, pada ini merupakan codingan untuk menampilkan total data transaksi pada grup box 3 ini. Dan total di bawah ini merupakan codingan untuk menampilkan nilai total di edit box 3 juga, pada edit di bawah sini. Nah, lanjut. Di button proses ini, button 14 itu diaktifkan. Edit query ini, codingan ini digunakan untuk menyimpan ke database data dari listbox 1-nya. Dan ini merupakan penyimpanan untuk menyimpan data di transaksi. Kemudian setelah selesai
Kemudian ini menandakan bahwa data berhasil ditambahkan. Dan setelah itu edit 5 sampai dengan edit 10 itu akan ditampilkan 0. Edit 5 set fokus dan edit table edit table 1 itu akan diaktifkan dan di-refresh. Nah, ini jika tiket yang dipesan itu lebih kecil atau sama dengan 100, maka akan disuruh cetak lagi. Dan semua button untuk cetak itu akan diaktifkan. Kemudian variabel tamunya itu akan berkurang sesuai variabel tiket dipesan. Dan juga untuk pemesanan yang berhubungan dengan pemesanan, edit dan buttonnya ini akan dinonaktifkan. Nah, kemudian pada edit 11 itu ditampilkan variabel tamu. Kemudian dbgrid 1 itu akan ditampilkan juga. Nah, kita lanjut pada button stroke pembayaran. Di button stroke pembayaran ini, form 4 show untuk menampilkan form 4 dan form 2 hide untuk menutup form 2. Lanjut pada pengunjung keluar. Di pengunjung keluar ini, keluar itu edit 12, kita menginputkan pengunjung yang keluar di edit 12. Kemudian akan disimpan dalam variabel keluar dan diubah dari string menjadi integer, dan ini merupakan sintaksnya. Nah, di sini jika variabel keluar lebih besar dari variabel tamu, maka menampilkan peringatan silakan input ulang. Jika variabel keluar tidak lebih besar dari variabel tamu, maka tamu berkurang sesuai variabel keluar. Edit 11 teks tamu yang merupakan menampilkan variabel tamu pada edit 11. Nah, di sini edit 12 clear menghapus isi di edit 12. Nah, juga jika tamunya itu sama dengan 0, maka button 8 diaktifkan untuk tutup loketnya. Nah, lanjut pada button total tiap pembelian di group box 3. Nah, di sini kita buat variabel nomor itu menjadi ascending dengan nomor sama dengan nomor tambah 1. Kemudian edit 22 teks nomor, yaitu menampilkan variabel nomor pada edit 22. Nah, ini merupakan codingan untuk menampilkan total tiket pada edit 23 yang merupakan diambil dari database melalui eduquery 2. Dan ini juga codingan untuk menampilkan total jual yang pada edit 24 melalui eduquery 2 pada database-nya. Ini dipilih dari laporan, begitu juga yang sebelumnya dipilih dari database laporannya. Kemudian ini merupakan codingan untuk menyimpan ke database data laporan bulanan, sehingga nanti akan tampil laporan bulanannya pada database. Kemudian di sini button 16 enable calls, yaitu tombol button 16 untuk total pembelian itu dinonaktifkan, dan dbgrid 4 yang berfungsi untuk menampilkan laporan total setiap pembelian akan ditampilkan. Nah, sekian mengenai penjelasan terhadap sintaks pada form 2. Baiklah, saya akan menjelaskan codingan yang terdapat di dalam form 3, form 4, dan form 5. Terlebih dahulu codingan yang terdapat di dalam form 3. Jadi, codingan yang terdapat di dalam form 3 ini dituliskan di dalam unit3.cpp. Di sini, hashtag include unit3.h, hashtag include unit5.h. Ini digunakan untuk menghubungkan unit 3 dengan komponen pada unit 5. Selanjutnya,
Codingan pada button back. Button back ini adalah button yang digunakan untuk mengembalikan tampilan program ke tampilan sebelumnya. Di sini codingannya from 3 hide untuk menutup from 3, from 5 show untuk menampilkan from 5. Selanjutnya, codingan pada button special info. Application to message box dapatkan diskon sebesar 10.000 untuk transaksi di atas 200.000, informasi 64. Ini digunakan untuk menampilkan informasi, yaitu dapatkan diskon sebesar 10.000 untuk transaksi di atas 200.000. Selanjutnya, penjelasan codingan pada form 4 yang dituliskan pada unit 4.cpp. Hashtag include unit 4.h. Hashtag include unit 2.h. Ini digunakan untuk menghubungkan unit 4 dengan komponen pada unit 2. Selanjutnya, codingan pada button cetak struk. Show message, struk telah dicetak. Ini untuk menampilkan pesan bahwa struk telah dicetak. From 4 hide digunakan untuk menutup from 4. From 2 show untuk menampilkan from 2. Listbox 1 clear untuk menghapus isi listbox 1. Listbox 2 clear untuk menghapus isi listbox 2. Begitu seterusnya hingga listbox 6 clear untuk menghapus isi listbox 6. Selanjutnya, penjelasan program yang terdapat di dalam form 5, yang mana itu dituliskan dalam unit 5.cpp. Codingannya, hashtag include unit 5.h, hashtag include unit 2.h. Ini digunakan untuk menghubungkan unit 5 dengan komponen unit 2. Selanjutnya, hashtag include unit 3.h untuk menghubungkan unit 5 dengan komponen unit 3. Hashtag include unit 1.h untuk menghubungkan unit 5 dengan komponen pada unit 1. Selanjutnya, codingan yang terdapat pada button cek harga tiket. Button cek harga tiket ini digunakan untuk menampilkan harga tiket kebun binatang yang mana itu terdapat di dalam form 3. Codingannya, from 5 hide untuk menutup from 5, from 3 show untuk menampilkan from 3. Selanjutnya, codingan pada button beli tiket. Button beli tiket ini digunakan untuk meneruskan program ke proses pembelian tiket yang mana itu terdapat di dalam form 2. Jadi codingannya, from 5 hide untuk menutup from 5, from 2 show untuk menampilkan from 2. Selanjutnya, button out yang digunakan untuk mengakhiri program. Codingannya, application to message box. Program selesai informasi 64. Ini digunakan untuk menampilkan pesan bahwa program selesai. Selanjutnya, application to terminate. Ini digunakan untuk menghentikan program. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Baiklah, sekian dari video presentasi kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.